Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran Pancasila, hak dan kewajiban warga negara bagian kedua, yaitu tentang kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ila hadirat Nabi Mustafa Sayyidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berbahagia. Memang masa BDR ini sangat berat ya. Betapa kerinduan saya untuk selalu ingin bertemu dengan kalian dalam pertemuan tatap muka, dalam luring. Kita bisa ngobrol, bisa diskusi ya, bisa bercanda, bisa tanya jawab secara langsung. Tapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, maka kita tetap berada dalam pembelajaran daring, belajar dari rumah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga rasa rindu kita, rasa kangen kita cepat terobati. Anak-anakku sekalian, ini adalah materi lanjutan dari yang lalu, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya masih sama, hanya penekanannya adalah pada poin kedua, yaitu mendeskripsikan hak warga negara menurut undang-undang. Dan tadi materi yang utama adalah tentang kewarganegaraan. Bagaimana seseorang itu disebut sebagai warga negara, apakah warga negara Indonesia asli, apakah warga negara asing, atau warga negara naturalisasi. Dari mana dia bisa mendapatkan hak warga negaraannya? Yang minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa warga negara itu disahkan secara undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengembangannya sama, jujur, mandiri, bertanggung jawab, cinta tanah air. Dan kalian tetap harus menjadi orang yang hebat atau sedang berproses untuk menjadi orang hebat. Asas kewarganegaraan dari sisi kelahiran itu ada dua, yaitu yang disebut dengan ius soli dan ius sanguinis. Ya, mungkin waktu di SMP kalian sudah tahu tuh apa itu ius soli, apa itu ius sanguinis. Ini sebenarnya inti dari pelajaran civic atau kewarganegaraan. Ius soli adalah pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Ya, kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Artinya, bangsa manapun ia, kalau dia lahir di suatu tempat, maka dia berhak mendapatkan kewarganegaraan. Yang kedua adalah ius sanguinis, berdasarkan darah atau keturunan, tidak berdasarkan tempat. Nah, ini biasanya satu negara yang menganut ius sanguinis ini tidak dikenal adanya bipatrid atau kewarganegaraan ganda. Bisa juga dari sisi perkawinan, asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja orang asing dapat kewarganegaraan Indonesia apabila dia menikah dengan warga Indonesia dan secara berturut-turut sesuai dengan peraturan menetap di Indonesia sampai dengan sekian tahun. Dia akan mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia. Paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah. Kemudian juga paradigma kedudukan suami istri. Artinya ini adalah tentang hak asasi manusia. Bahwa siapapun dia, bangsa manapun dia, negara manapun dia punya hak yang sama, ya, seperti Deklarasi International Human Rights, yaitu hak asasi manusia. Nah, contoh di bawah ini adalah pemain nasional Indonesia yang sudah dinaturalisasi, ya, ada Irfan Bahdim dan yang lainnya. Kemudian apa saja unsur yang menentukan kewarganegaraan? Tadi dijelaskan ada unsur darah atau keturunan ius sanguinis. Sanguin itu cairan darah, ya. Unsur daerah tempat kelahiran ius soli. Unsur pewarganegaraan naturalisasi dengan syarat dan prosedur yang berlainan antara satu negara dengan negara yang lain. Ya. Kalau di Indonesia itu tidak dikenal warganegaraan ganda. Apabila dia sudah menjadi warga negara asing, maka dia harus menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya. Beda dengan negara-negara yang lain. Dan sebaliknya, apabila dia sudah menjadi warga negara Indonesia, dia tidak boleh menjadi warga negara asing. Tetapi ada juga negara-negara yang menganut dwi keluarga negara atau bipatri tadi. Contohnya Filipina. Filipina itu misalnya ada warga negara Amerika Serikat, kemudian dia tinggal di Filipina, dia bisa diakui sebagai warga negara Filipina tanpa kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Tapi di Indonesia tidak dikenal seperti itu. Kalau dia mau jadi warga negara Indonesia, maka kewarganegaraan aslinya yang pertama harus gugur, ya, dan sebaliknya. Ini contohnya Arnold Schwarzenegger. Tadinya dia warga negara Austria, sudah menjadi warga negara Amerika Serikat. Ini adalah artis kita, Cinta, ya. Ini dia juga sekolah di Amerika, tetapi tetap menjadi warga negara Indonesia. Cinta Laura Kiel, ya. Berikutnya, apa itu pewarganegaraan? Pewarganegara aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi atau pilihan untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Misalnya, dia pemain sepak bola dari luar negeri, main di Liga Indonesia, kemudian tertarik ingin menjadi warga negara Indonesia, boleh dengan syarat-syarat yang ada dalam undang-undang. Contohnya ini, ya, El Loco Gonzalez, dia dari Uruguay, kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia dinaturalisasi. Ada juga yang disebut dengan pewarganegaraan pasif. Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WNI dijadikan suatu warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, menolak pewarganegaraan. Ya, dia tidak mau karena dia lebih suka pada warga negara aslinya. Ada yang ingin, ada juga yang menolak. Ini biasanya tergantung pada keadaan sosial ekonomi, ya, faktor-faktor tersebut. Atau juga keamanan suatu negara. Banyak misalnya orang-orang perahu itu keluar dari negaranya untuk pindah ke negara lain dan diakui menjadi warga negara tersebut. Tetapi warga negara tersebut bisa-bisa tidak punya kewarganegaraan. Dari negara asalnya dicoret, dari negara asal atau negara tujuan yang baru, dia belum menjadi warga negara. Contohnya para pengungsi yang juga banyak terjadi di Indonesia, yang sekarang ini menjadi tanggung jawab UNHCR atau Badan Pengungsi Dunia yang di bawah PBB.
ya. Dia sudah keluar dari negaranya dengan perahu secara ilegal, dia masuk ke negara kita, tetapi oleh negara kita juga tidak diakui. Dan kalau dia tidak diakui sebagai warga negara Indonesia, maka dia tidak punya KTP. Sehingga dia tidak dapat melamar pekerjaan, tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan seterusnya. Lalu makanya gimana? Ya, dia ditanggung oleh imigrasi, Kementerian Luar Negeri atau bagian imigrasi atau oleh Kementerian Sosial. Tetap tidak diterlantarkan, tetapi tidak diakui sebagai warga negara. Padahal dia sudah kehilangan warga negara awal atau yang asli. Nah, ini contoh status kewarganegaraan. Ini adalah dulu mantan Menteri ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, yang ditolak untuk menjadi wakil menteri karena beliau adalah masih warga negara Amerika Serikat. Ya. Dan dia dalam peraturan untuk menjadi seorang menteri harus warga negara Indonesia. Nah, kalau dia tidak mau jadi warga negara Indonesia, maka dia tidak bisa menjadi wakil menteri. Ini pada waktu kabinet Pak Jokowi yang pertama. Ada namanya apatrid, yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Seperti tadi, para pengungsi atau orang perahu. Ada bipatrid, istilah untuk orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap, dwi kewarganegaraan. Tadi yang saya jelaskan adalah warga negara Filipina, juga warga negara asing. Makanya kalau kalian nonton Kesebelasan Filipina itu banyak pemain asingnya. Kenapa? Karena dia punya dwi kewarganegaraan atau basket dan lain-lain. Multipatrid, istilah untuk orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan 2 atau lebih. Nah, ini biasanya orang-orang yang bekerja di luar negeri ya, punya lebih dari satu kewarganegaraan. Dia menganut ius sanguinis. Jadi kewarganegaraan berdasarkan keturunan darah, bukan berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Nah, ini adalah contoh artis-artis yang punya kewarganegaraan ganda atau dia pindah kewarganegaraan. Contohnya seperti Anggun C. Sasmi ini sekarang sudah menjadi warga negara Prancis. Berarti dia bukan warga negara Indonesia. Lalu kalau dia tinggal di Indonesia gimana, Pak? Dia punya izin tinggal atau izin kerja, itu yang akan diperpanjang, atau izin turis ya, tergantung peraturan. Bisa sebulan sekali diperpanjang, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, atau bisa setahun sekali ya. Tetapi dia harus diperpanjang, kalau tidak dia akan dideportasi, akan dikembalikan ke negara asalnya sesuai dengan kewarganegaraannya. Warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada dua itu, orang-orang bangsa Indonesia dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, atau setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu ini berlaku, dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini tadi Archandra Tahar, dan ini adalah Aku Cinta Indonesia, dan betapa bangganya anak-anak menjadi bangsa Indonesia, luar biasa ya. Kemudian warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia. Nah, ini tidak bermasalah, ya. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing, ya, itu tetap
menjadi warga negara. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia. Ya, ayahnya asing tapi ibu warga negara Indonesia. Nah, anaknya harus menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak mempunyai kewajiban negara, tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan. Jadi maksudnya di luar perkawinan yang sah, seorang ibu tidak mempunyai kewarganegaraan, ya. Nah, ini bisa mengajukan ke bagian kependudukan untuk menjadi warga negara. Ini contoh-contoh paspor dan bendera bangsa-bangsa. Warga negara Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4, satu, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, ini apa namanya? Ius soli asasnya. Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara setempat, dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, contohnya anak Indonesia yang lahir di Filipina, itu akan dapat warga negara Filipina. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan pengusulan kewarganegaranya dan kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia, itu adalah bisa juga menjadi warga negara Indonesia. Nah, cara memperoleh warga negara Indonesia itu berbagai macam cara. Ada karena kelahirannya, tadi Yusoli, karena pengangkatannya, karena dikabulkannya, permohonan karena pewarganegaraan, karena perkawinan, karena turut ayah dan ibu, karena pernyataan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali caranya ya. Nah, kalau orang-orang Indonesia di luar negeri disebut dengan diaspora. Dia belum tentu menjadi warga negara tersebut, tetapi tetap menjadi warga negara Indonesia, hanya mencari nafkahnya di luar negeri, itu bisa. Bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Satu, akte kelahiran. Jadi setiap orang harus punya yang namanya akte kelahiran. Dua, surat bukti kewarganegaraan. Kutipan pernyataan sah, buku catatan pengangkatan anak asing, dan lain sebagainya. Jadi ada surat bukti kewarganegaraan, bahwa dia berasal dari daerah mana, negara mana, anaknya siapa, dan seterusnya. Surat bukti kewarganegaraan, petikan pesan presiden karena permohonan atau kewarganegaraan. Bisa negara asing, orang asing karena sudah lama di Indonesia, mencari nafkah dan jatuh cinta pada Indonesia, dia mengusulkan kewarganegaraan. Ya, biasanya berdasarkan keputusan presiden. Nomor 4, surat bukti kewarganegaraan. Ini surat edaran menteri, kehakiman, karena pernyataan dan sebagainya. Ini adalah untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, sekarang siapa sih yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? Siapa? Lihat. Itu adalah tadi setiap warga negara Indonesia atau bukan yang lahir di Indonesia punya ayah ibu yang berasal dari negara lain tetapi menikah dengan orang Indonesia, itu menjadi kelahiran. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia, itu juga boleh.
dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum berusia 5 tahun, ya. Jadi anak yang lahir itu bisa dijadikan warga negara Indonesia walaupun bukan berdasarkan perkawinan sah. Anak-anakku sekalian, kalau kalian tahu itu ada akte kelahiran itu. Nah, apabila tidak berdasarkan perkawinan yang sah kedua orang tuanya, bisa ditulis dalam aktenya itu adalah misalnya nama X anak dari, nah itu tidak ada sebutannya. Kalau itu kan anak dari tuan dan nyonya siapa. Kalau ini tidak ada, namanya anak di luar nikah. Di dalam akte kelahiran itu boleh ditulis seperti itu dan diakui keabsahannya, ya, untuk melanjutkan pendidikan.